Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beragam peristiwa yang terjadi di hadapan kita dari semua makhluk ciptaan Allah itu terkadang membuat kita tersenyum atau sebaliknya membuat kita sinis. Kalau kita tersenyum tentu saja akan menambah keriangan dalam kalbu kita, ada rasa kebahagiaan, kesenangan ya. Bahkan itu kata para pakar kedokteran bisa meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kalau kita bisa tersenyum. Memang di antara setiap orang itu ada yang mudah tersenyum, ada yang jarang tersenyum, ada yang susah untuk tersenyum, Pak. Lalu bagaimana Rasul mengajarkan kita tentang tersenyum, Pak? Kita kadang-kadang kan menganggap remeh perbuatan ini. Apa tersenyum? Memang Islam mengajarkan, iya. Islam mengajarkan itu, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdillah, sahabat Nabi. Dia sebelumnya orang Quraisy, orang musyrik, tapi kemudian masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia sering berjumpa Rasulullah SAW. Kata beliau, ro'ali Rasulullah SAW mundu aslamtu. Tidak pernah Rasulullah SAW jika berjumpa dengan diriku setelah aku masuk Islam, kata Jarir ila tabassama fi wajhi, kecuali dia selalu tersenyum kepada diriku. Rasulullah kepada Jarir, sahabat Nabi yang baru masuk Islam ya. Dan dia setelah masuk Islam selalu kalau ketemu mesti tersenyum ya. Sehingga Jarir itu merasa apa? Senang dan semakin cinta. Bayangkan kalau kita punya pacar nggak pernah tersenyum, kayak apa, Pak? Ya, pacar kita, istri kita lah ya. Yang sudah puluhan tahun bersama hidup ya bareng dengan kita, dia nggak pernah tersenyum dengan diri kita, jangan-jangan ada kelainan ya. Tapi kalau kita datang dari masjid dia tersenyum ya dengan pakaian yang seronok gitu kan, itu yang kata Nabi bilang iza nadhara ilaiha asarat ya. Itu yang disunahkan oleh Rasul kepada para istri, kalau suaminya memandangnya maka harus dia memberikan kesenangan pada suami sehingga suami tersenyum ya. Kita teruskan. Perkara tersenyum ini sebagian orang menganggapnya sebagai amalan yang nggak ada nilainya, Pak ya. Padahal kata Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis lain, kata beliau, Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an illa antul qia biwahjin taliq, atau maqal hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian sekali-kali meremehkan perbuatan baik. Kita tidak boleh, Pak, meremehkan perbuatan baik itu sekecil apapun. Sekecil apapun kita tidak boleh meremehkan perbuatan baik. Walau antalki akhaka biwajhin thalib, sekalipun hanya sekedar menampilkan wajah ceria, sekalipun menampilkan senyuman, maksudnya begitu. Itu tidak boleh kita remehkan, Mbak. Nah, senyuman berwajah ceria itu bagian dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita lihat potret wajah umat Islam di kampung kita katakanlah ya, selalu cemberut, susah tersenyum, berarti dia belum baca sunnah ya.
Bukan berarti kemudian orang selalu harus terbahak-bahak lalu berdiam diri tersenyum sendirian di kamar atau di jalan, nggak ada ujung pangkalnya, enggak. Mesti ada sebab yang tersenyum, ada sebabnya. Senyum melihat peristiwa, kita nonton debat capres tersenyum, kan itu ya. Ada sesuatu yang membuat kita riang. Nah, tersenyumlah gitu ya. Sebelum senyum itu dilarang. Coba kalau nanti senyum dilarang, repot kita kan. Ya. Saya teruskan. Jadi kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu meremehkan amal baik sekalipun hanya tersenyum. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul pernah berkata ya, tentang seorang laki-laki yang berjalan di tengah jalan, ya. Kemudian dia mengangkat kotoran, mengangkat duri, mengangkat batang kayu yang menghalangi jalan. Lalu berkata, wallahi demi Allah, la unahiyanna ala muslimina la yu'zihim fadkhilal jannah. Kata Rasul bilang, ada seorang laki-laki jalan di depan gitu, di gang, gitu. Ada kembang jatuh lah, ada durinya tuh, ngaros tuh, ya. Atau kayu, atau kotoran, atau paku, ya, bangkai tikus tengah jalan tuh, pinggirin mah dia. Lalu dibilang, demi Allah, saya ini minggirin ini nih, karena agar tidak mengganggu jalan, takut ada yang kesandung, ya, takut ada motor, sepeda banyak kempes gara-gara paku, dia pinggirin. Apa Rasul bilang? Menceritakan tentang peristiwa yang sederhana itu. Rasul bilang, fadkhilahul jannah. Orang itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Coba. Ternyata ada orang yang dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara berbuat amal yang sederhana. Coba. Allah betapa murahnya. Ada orang masuk surga gara-gara perbuatan yang ringan tuh, yang remeh tuh. Cuma ngangkat benda di pinggir jalan, Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kita yang salat sunnah, qobliyah duhur, salat duhur, ba'diyah duhur, dengerin tausiah. Ya. Wong sederhana masuk surga, apalagi kita, insya Allah seperti itu. Kalau ikhlas ya, tentukan. Jadi kita tidak boleh, Pak. Ya. Lalu kata para ulama, Imam Abu Barak, dia bilang gini, rubba amalin sohirin yukabbiru biniyah. Ada kalanya, kata dia, amalan yang kecil itu berubah menjadi amalan yang sangat besar gara-gara niat. Ya. Ada kalanya amalan yang kecil yang remeh tadi bisa berubah jadi amalan yang besar gara-gara niat. Warubba amalin kabirin yusaghiru biniyah. Sebaliknya, kadang-kadang ada amalan yang besar, yang hebat, haji, jihad gitu, berubah jadi amalan yang kecil gara-gara niat. Ya. Kalau begitu, keikhlasan niat itu penting, Pak. Ya. Di dalam setiap amal itu, sekalipun kita cuma untuk tersenyum saja, sekalipun kita untuk berwajah ceria saja, sekalipun hanya mengerjakan ringan-ringan tuh. Ya. Setelah sholat, Rasul menghadap jamaah, lalu cerita, ya, sami'tul lail, ya, aku tadi malam mendengar dhafana alaika Bilal baina idhi fil jannah. Aku mendengar tadi malam, ya, dalam mimpiku tuh, bahwa di surga di depanku itu sudah ada Bilal dan terdengar suara terompahnya. Coba Pak, Nabi cerita di dalam jamaah itu bahwa tadi malam dia bermimpi, ya, tinggal di surga, tapi sudah keduluan sama Bilal. Dan Nabi mendengar tuh suara terompahnya Bilal tuh, sepatunya, sendalnya kresek-kresek. Kan ada teman kita kan ada kalau jalan suka jalannya digusur kan kakinya, trek, kedengeran tuh. Kalau dulu di kampung saya pakai bekiak, ya. Kalau si Aki tuh udah tahu kalau suaranya trok, bekiak, mesti nggak salah lagi ya. Mesti Aki Jali, udah gitu, Bang Jali pakai bekiak. Nah Bilal juga begitu. Kata dia bilang, tadi malam aku dengar suara terompahnya Bilal di surga. Dia lebih dulu dari itu. Lalu ditanya, ya Bilal, ya, sami'tu dhafana alaika fil jannah, ya, ma
min amalin amil tahu apa arja ya fil Islam. Kira-kira apa yang kamu kerjakan ya, amalan apa yang kamu praktekkan ya, sehingga kamu bisa masuk surga tuh. Para sahabat nih Pak, ya dengar cerita itu, ya dia bilang Bilal pantas saja, dia kan sahabat Nabi, dia tukang azan, ya tukang azan ini hebat Pak, jangan salah, azin ini dia dijamin masuk surga. Bahkan pada peristiwa padang mahsyar itu lehernya panjang seperti soang Pak, nggak tenggelam. Kalau kita tenggelam karena keringat Pak, muazin ini dia selamat ya Pak, istimewa muazin Pak, lehernya panjang sehingga nggak tenggelam dia, nggak ke hidung air itu ya. Jadi kalau pengen selamat dia padang mahsyar jadi muazin, nah gitu ya, boleh undian. Para sahabat dibilang ya Bilal terang saja masuk surga, dia sahabat Nabi ya, dia muazin terbaik ya, dia juga ikut perang, dia pintar bahasa Quran ya, pasti masuk surga, mujahid gitu ya. Jadi sahabat itu mengira Bilal itu masuk surga karena amalan-amalan yang besar tadi. Lalu kata Bilal, ya Rasulullah, nggak ada amalan yang saya praktekkan ya, yang saya senang kecuali berwudu. Coba, kecuali berwudu dan memanfaatkan wudu dengan sholat syukur wudu. Cuma itu ya Rasul. Kalau saya batal wudu, saya berwudu baik siang maupun malam, kemudian saya sholat 2 rakaat. Itu aja. Jadi ternyata para sahabat itu salah sangka Pak. Mereka mengira Bilal itu masuk surga karena amalan-amalan yang hebat. Bukan. Amalan yang sepele, yang sederhana, yaitu apa? Wudu. Kalau begitu, kita tidak boleh meremehkan amal-amal baik itu Pak. Ya. Karena ternyata kadang-kadang kita salah menduga. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita menganggap yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat itu mungkin amal kita yang besar. Saya udah pergi haji 3 kali, umrah udah 10 kali. Kita berpikiran itu yang menyelamatkan diri kita. Ternyata belum tentu Pak. Oleh karena itu dari hadis tadi itu kita tidak boleh sombong dengan amalan kita. Saya menyelesaikan S3 agama, filsafat ya. Misalnya anggap udah hebat itu Pak. Kita berpikir dengan ilmu pengetahuan filsafat S3 tarbiyah S2 ya, syariah S1 tuh tentang agama semua, menganggap kita udah hebat. Bahkan itu mungkin bisa menyelamatkan kita di surga nanti. Nah, belum tentu Pak. Kita nggak boleh sombong, jaminan bukan itu yang bisa menyelamatkan kita. Jangan hanya sekedar waktu kita misalnya menolong tetangga kita sakit, kita bawa ke rumah sakit, kita gotong bareng-bareng, jangan-jangan itu. Atau kita mendoakan sahabat kita yang kena musibah, jangan-jangan itu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Oleh itu jangan sombong dengan amal baik kita ya. Dan jangan meremehkan amal ibadah yang sederhana sekalipun ya. Hatta tersenyum, kembali ke senyum tadi. Jadi kita dilarang Pak ya, untuk menunjukkan kepongahan dengan amal baik gitu ya, tidak boleh. Sekalipun mungkin kita disebut sebagai ustadz, kiai ya, tidak boleh. Dan tidak boleh ada kata-kata yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang lebih dari antara yang lain. Itu disebut sebagai ujub ya, jumawa. Tidak boleh. Islam melarang itu semua. Tapi semuanya Allah yang menentukan. Hatta yang amal sederhana pun seperti tersenyum, berwajah ceria, lalu kemudian membereskan amal-amal ringan, itu yang bisa mengantarkan kita ke kehidupan bahagia di akhirat nanti. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang manusia ya, manusia terbaik dan amalan terbaik. Rasul pernah ditanya seperti itu, ya Rasulullah, kira-kira manusia terbaik itu yang kayak apa? Atau manusia yang dicintai Allah kayak apa? Lalu Rasul jawab, ya, inna ahadan ahabba indallah ya anfa'u linnas. Orang yang paling disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan orang ahli ibadah bukan itu semua. Ya, bukan orang miskin, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan rendahan, tidak.
Siapa? Anfa'hum linnas. Orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, itulah orang yang paling disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, kalau kita pengen disenangi oleh Allah bagaimana? Jadilah pribadi yang memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa utamanya? Pada keluarga. Diri kita harus memberikan manfaat bagi keluarga. Istri, anak, adik, kakak, ibu, orang tua, dan lingkungan keluarga harus memberikan manfaat. Jangan sampai keluarga itu sebel dengan kita. Kadang-kadang kita nggak disukai oleh keluarga. Keluarga senang kalau kita nggak ada di rumah. Bapak kemana? Udah seminggu nggak pulang. Kapan pulang? Nggak tahu lah. Kita mah senang dia nggak pulang, gitu ya. Ada begitu, Pak. Nggak suka dengan ayahnya, kepala rumah tangganya, karena tidak memberikan manfaat. Tapi kalau memberikan manfaat, baru sejam aja hilang dicariin. Jadilah pribadi seperti itu. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang amal apa yang paling disenengin oleh Allah, amal apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang gini, inna ahabbal amal indallah sururun tudkhiluhu alal muslim. Memberikan kesenangan kepada orang Islam, memberikan kebahagiaan kepada orang Islam, ya. Memberikan ketentraman kepada orang Islam, memberikan kebahagiaan kepada orang Islam. Itu adalah amalan disenengin oleh Allah. Jadi kalau kita nih Pak bisa menampilkan pribadi yang orang Islam itu senang dengan kita, akhlak kita baik, maka itulah amalan disenengin oleh Allah. Ya. Jadi ukurannya, sebelum Allah senang kepada diri kita, lingkungan kita dulu. Orang-orang yang sekitar kita, mereka senang gak dengan kita? Ya. Mereka bahagia dengan kehadiran kita. Kalau mereka gak senang dengan kehadiran kita, mereka gak bahagia dengan kehadiran kita, mereka ketakutan dengan diri kita, ya, maka Allah pun begitu. Dia tidak akan senang. Gitu yang Rasul ajarkan. Jadi tunjukkanlah pribadi kita, sampai dari mulai ujung rambut, ujung kaki, tampilkan tuh, ya, bahkan mungkin dari ucapannya, ya, perkataannya, gestur tubuhnya, ya, bahkan perbuatan amalnya. Kalau itu bisa disenengin oleh orang lain dan tidak menyakiti orang lain, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa aja Allah berikan. Wah, nggak minta aja kita dikasih. Apa pernah kita minta hidup seperti ini? Allah kasih tuh. Kita nggak pernah minta juga, ya. Dulu jantung, kesehatan kita, makan waktu kecil, kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih, ya. Lah, apalagi kalau kita bisa memberikan kesenangan kepada Allah, ya, mesti Allah sayang kepada kita dan Allah akan berikan apa yang kita inginkan, sekalipun tidak diucapkan dalam format doa, misalnya tergerak dalam hati aja, Allah tahu Pak, orang ini pengen ini, mesti dia kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi nasihat bagi diri kita semua, sehingga kita bisa merenungkannya, memikirkannya, dan mempraktekkannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.